Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja di sini di depan saya ada satu unit motor Honda Beat ya. Nih di sini kita mau proses penggantian ini nih. Nih. As puli belakang. As puli belakang sama puli sekundari ya. Nih tuh, satu paket ya. Dan juga bearing CVT. Nih. Nih bearing CVT. Ya. Kenapa kita ganti di bagian as ini ya? Ini akibatnya dari sini nih. Ya, buat pengalaman saja nanti teman-teman bisa tahu nanti ya. Nih, akibat kita mau ganti ini akibat di bagian bearing sini. Bearing CVT menggunakan yang besi ya. Yang tidak ada bosnya. Nih, seharusnya gunakan yang ini nih. Kita buka dulu. Tuh ya. Yang ada bos kuningannya ya. Kalau ini tidak ada tuh ya. Kalau tidak ada yang kuningannya ya, biasanya sering sekali lama-kelamaan ininya yang kalah ya. Ininya yang kalah, yang peang ya. Mau tidak mau kalau udah peang itu harus diganti. Kalau bisa saja kita akalin, kita ganjal-ganjal di bagian sini ya. Nih, di bagian sini bisa kita ganjal-ganjal, tapi beresiko ya. Tidak awet nantinya. Jadi kita di sini kata yang punya motor ganti saja ya. Kalau misalkan diganjal, namanya juga akal-akalan ya. Ngakalin, kalau ngakalin itu tidak awet biasanya. Kalau akal-akalan ya. Jadi ini proses penggantian ya. Ini yang sudah peang diakibatkan ini. Nih. Bearing bak CVT yang tidak ada bosingnya, tidak ada kuningannya ya. Yang kena ininya, bukan kuningannya. Tapi kalau menggunakan yang kuningan ya, biasanya yang kemakan di bagian kuningannya ya, jadi ringan biayanya, cuma ganti bearing doang. Kalau ini ganti bearing berikut asnya, jadi lumayan ya. Bearing berikut asnya udah berapa itu ya. Dan juga gejalanya ini saat RPM bawah ya, tarikan RPM bawah dia gemblitrik di bagian belakang ya, di bagian CVT. Tak 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 ya. Gerak tak. Ini permasalahannya di bagian bearing bak CVT dengan as pulinya di ujungnya ini sudah longgar ya, ada bantingan. Tak 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 ya. Nih. Ini. Dan juga kita juga mau proses penggantian ini nih, tuh ya. Puli. Pulinya sudah dapat ngakalin. Ya, tuh beda. Puli belakang kecil, nih yang ininya besar tuh. Bisa teman-teman lihat. Kayaknya ini substitusi menggunakan punya Vario, bisa jadi ya, tuh. Ininya punya KPY, ininya Vario atau KZL. KZL mah ukurannya sama, hampir sama dengan KPY, tapi ini mah besar ya, kemungkinan ini punya Vario ya, lebih besar diameternya tuh. Dan juga di bagian sininya sudah kemakan tuh ya. Intinya kita mau pergantian. Nah ini puli sekundari, puli belakang ya, nih sebendel, karena di sini sudah goyang nih ya. Di sini goyang, sudah tidak persisi goyang. Nantinya berakibat beresikonya lumayan ya, ke pibel tidak awet ya. Ke pibel tidak awet karena putarannya di bagian sini melintir. Nantinya ya, lama-kelamaan pibel akan putus, tidak kuat lama. Aturan kepakainya lama, ini masa tengah pemakaian sudah putus ya. Ini dari sini ya. Dan juga di bagian sini tuh, oli gardannya ini warna putih. Ya, oli gardannya warna putih. Tuh. Ya, ini diakibatkan oleh ini nih. Nih. Ini posisinya seperti ini. Nih di bagian sini, ini harus selangnya panjang ya. Selangnya panjang. Nanti ini masuk ke sini nih. Set ya, masuk ke sini nih. Nah, ke sini. Ya.
Ke sini, kalau ke sini aman, tidak akan ada air masuk ke sini, ya. Jadi oli putih seperti ini kemungkinan tercampur oleh air. Oli tercampur dengan air, ini keluarnya akan putih, ya. Jadinya akan putih seperti ini. Itu ada dua kemungkinan. Satu, selangnya seperti ini, ya, tidak sampai ke sana, tidak sampai ke sini, ya. Jadi ada air masuk ke bagian dalam. Dan yang kedua, tersumbat di bagian sini. Jika tersumbat di bagian sini juga sama, ya. Nanti hasil pas kita ganti oli, olinya tidak bersih, melainkan putih atau kotor, ya. Satu, itu tersumbat. Kedua, tidak ada selangnya, ya, kemasukan air. Nih, ini, ya, seharusnya tidak mangpet ke sini karena ini hawa. Kalau tidak ada hawa, nantinya ada uap. Uap tidak keluar, melainkan dia akan ada di ruang gearbox, ya. Uap jelas menjadi air, ya. Semakin banyak air yang ada di bagian gear gardan, ya, nanti resikonya, ya, kalau dibiarkan di bagian sini, nih, di bagian ini dibiarkan tidak ada selangnya atau tersumbat, ya, nantinya beresiko di bagian gigi ini, ya, nih, ya, ya, di bagian gigi ini tidak akur, ya, tidak klop, nantinya menimbulkan suara ngehuing, ya, ngehiung, ya, lebih tepatnya ngehiung saat dikendarai, suara gearboxnya kasar, ya, pokoknya kasar lah di bagian gearbox kalau tercampur dengan air, ya. Jadi ini harus diperhatikan. Lumayan gearbox, harganya mahal, ya, satu paket. Nih, ya, di bagian selang ini harus diperhatikan, jangan sampai tidak dipasang ataupun mangpet, tersumbat. Baiklah, mungkin itu saja, ya, sekedar pemberitahuan saja pada teman-teman, hal yang sangat sensitif sekali, ya. Itu di bagian sini, ya, di bagian bearing ini harus menggunakan yang ada bosingnya, yang ada kuningannya, ya, nanti tidak berisiko kerusakan ke bagian sini, ya, satu. Dan yang kedua, nih, selang ini, ya, selang ini harus diperhatikan, ya, nanti resikonya lumayan, ya, sepele tapi berakibat lumayan kalau ada kerusakan, biayanya mahal, ya. Baiklah, mungkin video cukup sampai di sini. Jika berkenan silahkan share supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video saya yang berikutnya. Beda oli.